Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dan hari ini saya mau menjelaskan tentang dasar-dasar fotografi ya. Saya mulai saja. Oke, lanjut. Jadi materi hari ini pokok bahasanya ada 4, yaitu pengertian dasar, prinsip kerja kamera, macam-macam kamera, dan aksesoris kamera. Nah, ini ada satu quotes ya oleh salah satu fotografer profesional. Fotografi adalah cerita yang aku gagal menuangkannya dalam kata-kata. Jadi fotografi itu hasilnya itu bisa seperti lukisan, ada story di dalamnya. Masuk ke pengertian dasar. Fotografi berasal dari bahasa Yunani yaitu photos, cahaya, dan graphien atau menggambar. Jadi fotografi dapat diartikan menggambar objek dengan cahaya. Prinsip kerja kamera. Pertama itu cahaya masuk ke kamera melalui lensa. Ya, lensa. Lalu objek yang akan diambil gambarnya dapat dilihat di viewfinder. Viewfindernya itu ada di sini. Dan ini layarnya juga bisa digunakan untuk review gambarnya. Lalu pada kamera analog, cahaya tersebut digunakan untuk membakar film. Lalu pada kamera digital, cahaya akan diterima oleh sensor yang ada di dalam kamera ini di belakang lensa. Nah, lalu akan diubah ke data digital. Data tersebut kemudian disimpan pada media penyimpan seperti SD card, CF, MMC, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini ada macam-macam kamera ya. Pertama ada DSLR atau Digital Single Lens Reflex, yaitu kamera yang memiliki cermin yang dipasang 45 derajat sudutnya, sama memiliki pentaprisma yang bisa menampilkan gambar ke viewfinder optical yang buat lihat foto itu. Lalu ada mirrorless. Nah, seperti namanya mirrorless, kamera ini tidak mempunyai cermin ya. Tidak ada cermin seperti DSLR. Jadi dari lensa itu langsung cahayanya masuk ke sensor kameranya. Lalu yang ketiga ada analog kamera atau film kamera. Kamera yang menggunakan film untuk menangkap gambar, tapi meskipun kamera ini kuno atau jadul lah ya, tapi kepekaan terhadap cahayanya ini sensitif, jadi lumayan bagus. Lalu ada action cam atau kamera action, yaitu kamera digital yang fungsinya mengambil gambar atau merekam video di luar ruangan, saat olahraga atau kegiatan yang bersifat ekstrim lainnya. Biasanya kita sering lihat action cam ini di motovlog, vlogging pakai motor gitu. Lanjut ada yang kelima ada point and shoot, jenis kamera digital yang menggunakan semua settingnya ini serba otomatis. Jadi mulai dari kecepatan rana atau shutter speed, aperture, fokus, dan ISO-nya itu serba otomatis. Jadi tinggal pakai. Dan juga ini kameranya kecil atau bisa disebut juga pocket kamera. Kadang kita bawanya cuma di kantong, jadi lebih efektif. Lalu ada bridge. Kamera ini disebut bridge karena menjembatani pengguna kamera pocket untuk mendapatkan fitur dan kualitas yang lebih baik mendekati kamera DSLR. Maksudnya, pengaturan dari kamera ini simple seperti point and shoot, tapi lensanya dapat diganti-ganti seperti DSLR. Lanjut ada instant camera atau Polaroid. Polaroid ini sering kita temukan dibawa oleh anak-anak muda zaman sekarang ya, buat liburan gitu.
buat mengabadikan momen, lalu bisa langsung kita cetak fotonya. Lanjut, yang terakhir ada 360 atau 360. Seperti namanya, kamera ini mampu mengambil foto dari banyak POI atau point of interest. Ya, kita bisa mengambil video 360 derajat. Nah, ini gambar dari macam-macam kamera tadi. Ada DSLR, ada DSLR, mirrorless, tanpa cermin, jadi ini langsung sensornya. Lalu ada kamera film, ada kamera action, ini contohnya ada GoPro ya. Lalu ada point and shoot atau pocket kamera, bridge, ada kamera instan atau polaroid, ada 360. Lanjut. Nah, kita masuk ke aksesoris kamera ya, atau pelengkap kamera. Pertama ada lensa, filter, tripod dan monopod, dan pencahayaan atau lampu. Kita masuk ke macam-macam lensa. Oke, pertama ada lensa kit atau lensa bawaan. Seperti namanya, lensa ini sudah termasuk dalam pembelian kamera, jadi masuk satu paket. Dan ukuran umumnya itu 18-55 mm dengan jarak focal length yang lebar. Bukaan aperture-nya lensa ini tidak terlalu maksimal, jadi autofocusnya itu kadang lambat. Lalu yang kedua ada lensa fix atau lensa prime. Lensa fix atau prime adalah lensa yang elemennya itu semuanya fix atau tetap, tidak bisa diotak-atik. Seperti zoom, aperture, focal length, itu semuanya permanen, jadi kita tidak bisa zoom kameranya. Tapi kualitasnya ini bagus, hasilnya bagus, jadi salah satu pilihan lensa yang baik. Lalu ketiga ada lensa standar atau lensa normal. Lensa standar biasanya ukurannya 40-60 mm. Lanjut, ada lensa sudut lebar atau wide angle lens, yaitu lensa yang dapat menangkap gambar dengan jarak yang luas atau lebar. Biasanya ukurannya itu 17-40 mm. Lanjut, yang kelima ada lensa telephoto lens. Lensa ini digunakan untuk memotret objek yang jaraknya jauh dari kita ya, seperti misal kita foto di savana gitu, kita foto hewan liar, kan nggak mungkin dari dekat kan. Foto dari jauh masih bisa di zoom, masih kita bisa mendapatkan gambar yang jelas dengan lensa ini. Lanjut, ada lensa makro. Seperti namanya, makro, lensa ini bisa memotret gambar dengan sangat ekstrim zoomnya ya, atau close up yang ekstrim, seperti kita foto misal serangga atau bunga-bunga gitu dari jarak yang sangat dekat. Jadi lensa ini bisa menangkap detail-detail dari objek yang kita tangkap. Lalu ada lensa fish eye atau mata ikan ya. Lensa ini adalah lensa wide angle yang dapat menangkap gambar dengan radius 180 derajat. Objek-objek yang kita tangkap dengan lensa ini akan berbentuk melengkung atau cembung lah ya istilahnya. Nah, lalu ada lensa tilt and shift. Lensa tilt shift. Nah, lensa ini adalah lensa khusus yang berisi optik yang dapat dimiringkan dan digeser. Jadi kita nggak perlu merubah posisi kita atau kameranya, tinggal kita miringkan saja lensanya. Jadi ada sendi geraknya lensa. Oke, lanjut, ada filter ya. Filter ini pemakaiannya dipasang di depan lensa. Oke, saya paparkan 3 contoh di sini. Pertama ada polarizing, yaitu filter yang memberi efek warna langit menjadi lebih pekat dan warna air, permukaan air menjadi lebih bening. Jadi kalau kita ngefoto dalam keadaan terik matahari,
atau siang-siang bolong gitulah ya. Nah, kita bisa mendapatkan objek yang lebih jelas. Kalau ada diffusion, di situ juga soft focus, memberikan efek lembut pada objek yang kita foto. Lanjut ada cross screen, yaitu efek yang filter yang mampu memberikan efek bintang pada lampu. Jadi cocok untuk kita mengambil foto pada malam hari, akan ada efek ini seperti kilauan-kilauan. Lanjut ada tripod dan monopod. Kita sudah tidak asing lagi lah ya dengan dua hal ini. Yang pertama ada tripod atau disebut kaki tiga seperti namanya, adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menahan getaran pada kamera agar kamera tetap stabil saat pengambilan foto dan video. Lalu ada monopod atau biasa kita sebut tongsis yang biasanya untuk HP, yang berfungsi sama untuk menopang kamera juga, tapi ini dipegang langsung oleh penggunanya. Bisa digunakan untuk mungkin vlogging atau ngevlog dan selfie gitu. Lanjut ada pencahayaan. Terdapat dua jenis pencahayaan dalam fotografi, yaitu cahaya alami atau yang sudah tersedia di alam, available light, dan cahaya buatan atau artificial light. Nah, cahaya alami ini bersumber dari sinar matahari, dan juga cahaya ini paling disukai oleh para fotografer profesional. Kita bisa manfaatkan cahaya alami ini dari luar ruangan secara langsung atau dari dalam ruangan, bisa di dekat jendela atau di dekat pintu misal, jadi langsung dapat sumber cahaya alami dari matahari langsung. Lalu cahaya buatan bisa dari benda atau alat seperti lampu, lilin, hingga flash atau blitz. Lalu di sisi lain kita juga bisa combine dua tadi, menggabungkan cahaya alami dan buatan secara bersamaan. Misal di luar ruangan kita masih memerlukan cahaya buatan, kalau cahaya alami tidak memadai kita bisa tambahi dengan lampu atau flash sesuai kebutuhan kita. Oke, itu saja materi dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Tidak, Pak. Belum. Pak, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas bisa saya tutup ya. Sekian dari saya, terima kasih atas atensinya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.